Halo Bu Yulia. Halo. Mas Bu, tempat kami lah mendung gelap Bu. Kayak biasanya mati lampu, Hmm. mau mati lampu saro ini. Iya. Mulai Pak ya. Boleh Bu, boleh Bu. Ya, pertama kita ucapkan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Pak Jaja. Hai juga Bu. Selamat siang nih. Siang Bu. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Jaja karena sudah mau datang dan mau ngobrol. Di sini boleh enggak kita ngobrol sebentar ini Pak Jaja? Oh boleh Bu, boleh Bu. Ya. Saya minta waktunya ya Pak Jaja sekitar 15 atau 20 menit Iya untuk Bu. ngobrol-ngobrol. Di sini saya ingin tanya nih sama Pak Jaja. Pak Jaja kan juga selaku guru di sini. Iya Eee, Bu. tapi saya tanya dulu Pak Jaja, apakah Pak Jaja sebagai guru wali kelas atau sebagai guru bidang studi? Saya sebagai guru Bu, tepatnya guru bimbingan konseling atau bidang studi Bu. Oh, iya. Seberapa minatkah kira-kira Bapak jadi guru BK itu? Ya kalau, ditanya seberapa minat itu memang pada awalnya itu tidak ada minat Bu sebenarnya. Iya. Karena mungkin banyak dorongan dan banyak faktor lain. Mungkin, yang pertama dorongan dari keluarga, yang kedua itu mungkin dari peluang. Karena pada saat itu guru BK di sekolah itu sangat minim sekali Bu. Jadi itu yang mendasari saya kuliah atau sekolah itu mengambil jurusan bimbingan konseling Bu, tepatnya Bu. Iya. Iya, setahu saya kan, guru bimbingan konseling itu, kurang minat ya, Iya Bu. rupanya ya karena minat Bapak tadi ikut, guru BK itu ya, saya baru tahu ya. Kira-kira sudah berapa tahun Bapak jadi guru BK? Kurang lebih itu 10 tahun Bu. Mungkin ada 8 atau 9 tahun gitulah Bu. Oh, Pokoknya di lama bawah Pak 10 ya? tahun Bu. Iya Bu. Oh, ya. Jadi, sudah menjiwai, menangani masalah masalah anak kira-kira kan? Karena Iya kita Bu. tahu bahwa Pak Jajak kan mengajar di SMP kan? Di Itu SMK Bu. di SMK ya? Iya Bu. Heeh, banyak sekali menghadapi, anak-anak. Nah, terus, eee, saya ingin tanya nih Pak Jajak, Iya boleh Bu. kira-kira, jenis masalah apa yang sering Bapak hadapi dalam menghadapi tingkah laku anak tuh kira-kira? Kalau permasalahan itu kalau saya rangkum itu terkait indisipliner Bu atau kedisiplinan Bu ya. Jadi saya pastikan masalah kedisiplinan di sekolah itu 99% itu masalah kedisiplinan semua Bu. Masalah Jadi itu Bu kedisiplinan. kalau kedisiplinan jelas Bu. Oh, ya. Masalah kedisiplinan itu misalnya, tentang keseragaman sekolah maksudnya? Ya banyak ya, seragam sekolah ya ada, misalnya, kurang tepat waktu ya ada, ya intinya masalah seperti itu, Bu, banyak, Bu. Kalau dirangkum mungkin nggak cukup sampai anu ya, banyak banget masalah ini. Ya di Oh, antaranya gitu seperti yang ya, apa Ibu Pak, ya? katakan tadi, heeh. Heeh. Kira-kira itu, kalau kurangnya kedisiplinan itu munculnya masalah dari siswa itu kenapa? Atau kurangnya perhatian dari orang tua atau bagaimana itu, Pak? Atau gurunya? Kalau kita bicara sebab atau munculnya permasalahan yang ditimbulkan siswa, itu banyak faktor, Bu, ya, banyak faktor. Mungkin yang pertama kita bahas dari faktor, eee rekan sejawat Bu ya, kita sendiri rekan sejawat. Mungkin kitanya kurang kompak atau mungkin kita sendiri belum mencontohkan hal seperti itu Bu. Terus yang Oh, kedua faktor dukungan dari orang tua. Karena mungkin di zaman sekarang ini, bukan berarti saya mengatakan orang tua itu kurang perhatian Bu ya, tapi pada kenyataannya banyak orang tua itu, gimana ya, ketika pagi anak pergi sekolah, itu orang tua juga pergi Bu. iya. Malah ketika anak sudah pulang sekolah, orang tua belum pulang. Oh, iya. Jadi ini dapat saya katakan itu masalah dukungan atau perhatian dari orang tua. Terus yang ketiga itu masalah lingkungan sekitar, Bu. Iya. Lingkungan sekitar ini masyarakat setempat.
karena terkadang banyak masyarakat ini, dapat saya katakan itu kurang peduli, Bu, ya. Ya, Kurang peduli dengan, misalnya eee, siswa. Karena terkadang itu saya juga pernah, melihat ada siswa menggunakan pakaian sekolah, tapi bolos, tapi masyarakat melihatnya itu hal yang ya, biasa ya, aja. ya, ya. Iya. Terus yang keempat itu, mungkin faktor alam, Bu, ya. Mungkin kalau di kota ini nggak ada faktor alam, tapi kalau di tempat kami di desa itu faktor alam, Bu. Soalnya kalau hujan sudah turun, itu jalan tanah itu berlumpur, Bu, Iya. berlumpur. Jadi terkadang siswa itu ke sekolah menggunakan sandal, terkadang seragamnya tidak sesuai dengan hari yang seharusnya. Dikarenakan faktor alam tersebut, Bu. Jadi menurut saya itu yang mendasari, dari sedikit banyaknya permasalahan yang timbul disebabkan siswa gitu, Bu. Oh, ya gitu ya. Jadi banyak sekali permasalahannya, Pak, ya. Itu baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, juga di lingkungan sekolah itu sendiri, eee, permasalahan anak-anak tadi, Pak, ya. Oke, Iya, Bu. mhm. Kira-kira nih, Pak, ya, eee, apa pernah Bapak menghadapi kasus misalnya, Pak, kan, yang tidak bisa Bapak tangani, terus, di sekolah dan dialihkan dengan siapa kira-kira kalau Bapak tidak bisa menangani kasus Oh, tersebut? mhm. Gini, Bu, ya, kalau dalam, eee, struktural bimbingan konseling di sekolah, itu ada yang namanya alih tangan kasus, Bu, ya. Jadi Iya. kalau alih tangan kasus itu misalkan permasalahan itu sepenuhnya bukan di ranah kita, Bu. Jadi kita alih tangan kasus misalnya nih, Bu, ya, tapi kalau saya belum pernah, Bu, ya, belum Iya. pernah, mengalihkan kasus. Misalnya masalah terkait dengan penyalahgunaan narkoba sudah ada. Nah, itu mungkin saya akan alihkan kasus, entah ke kepolisian, entah ke BNN, entah ke rehabilitasi, terus mungkin masalah-masalah yang sudah besar, yang, ranahnya bukan di ranah kita lagi, Bu. Itu kalau dalam bimbingan konseling ada namanya alih tangan kasus, Bu. Jadi Iya, iya. dilimpahkan ke petugas yang berwenang menangani kasus tersebut, Bu, gitu. Tapi kalau saya pribadi di Oh, sekolah saya belum pernah terjadi, alih tangan kasus, Bu, belum pernah. iya, 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 iya. Jadi, dalam menangani kasus tadi seandainya tidak mampu, ditangani oleh Bapak Jaja itu ada wewenang yang bisa menanganinya, Pak, ya? Iya iya, Bu, Ya, jadi oh, iya, wewenang iya. tersebut terkait Bu, apa namanya, ya terkait dengan kasus dan permasalahan. Misalnya kalau kaitannya dengan kepolisian, ya alihkan ke kepolisian, kaitannya dengan misalnya narkoba, ya BNN atau kepolisian juga seperti itu, Bu. Oh, iya, iya. Bagus ya, Pak, ya, Iya, Bu. jadi sedikit pengetahuan buat saya masalah konseling ya, karena, di sekolah kami tuh, dulunya ada Bu guru BK tuh, tapi sekarang sudah pindah tempat tugas. Jadi setiap ada permasalahan yang ada di sekolah itu kami kembali ke guru piket yang Mmm, menanganinya. Nah, mhm mhm. sekarang, begini Pak, saya tanya lagi, BK itu kan kegiatan yang ada di sekolah. Kira-kira, apakah ada jam pembelajaran bimbingan konseling tertentu yang diberikan kelas atau cuma menangani masalah anak ketika ada masalah? Oh, ya gini, Bu, Termasuk ya, di jadwal atau tidak mhm. maksud saya? Oke. Itu juga menjadi dilema saya, Bu, ya. Karena pada kenyataannya kalau misalnya di kota-kota, Bu, di sekolah-sekolah di kota besar itu, bimbingan konseling itu ada jam khususnya, Bu. Misalnya satu kelas tuh per minggu 1 jam atau 2 JP gitu, Bu. Tapi kalau di tempat saya itu, eee, masih belum ada jamnya, Bu. Oh, Heeh. oh, iya, iya, iya. Jadi, walaupun Bapak sudah mengajar di tingkat SMK itu, belum termasuk di jadwal pelajaran BK itu, Pak, ya?
Iya, Bu, seperti itu, Bu. Oh, Jadi, iya. jadwalnya itu belum dijadwalkan di masuk kelas, tapi ketika saya memberikan layanan itu mungkin, bisa meminta dengan guru yang mengampu pelajaran atau, kadang kalau misalnya ada guru yang berhalangan hadir, mungkin saya masuk kelas, gitu, seperti itu, Bu. Heeh, Oh, ya begitu ya, Pak, ya? di luar Heeh, permasalahan siswa gitu, Bu. iya. Alhamdulillah saya juga baru mengerti, Pak, ya. Jadi Iya, selama ini bimbingan konseling itu tidak termasuk di jadwal pelajaran dan ketika apabila ada di dalam kelas tersebut tidak ada guru, kita boleh, Pak, ya, untuk mengisi, eee, jam pelajaran dengan, BK tersebut, Pak, ya? iya, selagi diizinkan oleh guru yang bersangkutan atau guru piket, Bu. Kalau tidak ada titipan tugas dari guru yang hadir, ya saya rasa bisa, Bu, dalam mengisi kekosongan tersebut. Terus kira-kira, kalau dalam kelas itu saat Bapak menangani masalah anak itu, gimana solusinya menghadapi anak yang nakal cek itu, Pak? Ketika kita sedang mengajar gitu, Pak? Oke, mungkin saya katakan bukan nakal, Bu, ya, mungkin, hiperaktif mungkin, Bu, ya, Ya, bahasanya ya, Bu, boleh ya. boleh. Kalau nakal itu identik dengan sesuatu yang, apa ya, kurang gimana gitu, Pak, ya. Jadi, Iya dalam menangani siswa yang mungkin suka jahil dan hiperaktif itu pertama saya ajak ngobrol, Bu. Ngobrol itu kalau dalam bimbingan konseling itu namanya ada layanan konseling individual, Bu. Jadi oh konseling individual itu sama seperti mirip-mirip restitusi gitu, Bu. oh, Mirip-mirip iya restitusi, kita ajak konseling individual, ajak ngobrol bareng-bareng, nanti yang, apa, yang menentukan solusinya itu ya dari siswa tersebut, Bu. Kita cuma mengarahkan aja. Kita mengarahkan, kita menggali permasalahan, kita menggali akar permasalahan itu akibat apa gitu yang timbul. Nah, barulah setelah kita observasi semuanya, baru kita dapat, mengetahui, anak nih ngapa sih kok, seperti ini? Kok jahil banget? Nggak taunya mungkin, di rumahnya dia kurang perhatian atau di rumahnya mungkin, apa ya, baik saya katakan tidak ada teman, jadi dia melampiaskan, eee, sesuatu itu mungkin bersama temannya di kelas dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. oh, iya. Jadi, eee, solusinya begitu ya, Pak, ya? Mhm. Terus selama Bapak menjadi guru BK itu, hambatan yang kira-kira paling berat bagi Bapak untuk menghadapi anak itu bagaimana kira-kira? Hambatannya Oh, atau tantangan kal Bapak? tantangan terbesar, Bu, ya, kalau kita bicara tantangan itu yang pertama, kita itu sebagai guru atau kita rekan sejawat nih, Bu, itu kurang kompak. Itu akan menjadi hambatan terbesar itu, Bu, menurut saya. Iya Nah, apalagi kalau kita menangani masalah disiplin, iya tentu yang harus berperilaku dan bersikap disiplin itu kita sendiri, Bu, ya, kita dan iya rekan sejawat. Kalau kita bicara masalah disiplin, kita akan mendisiplin siswa, tetapi kitanya sendiri itu belum disiplin. Nah, itu akan menjadi apa ya? Eh, permasalahan yang tidak akan ada penyelesaiannya. iya Jadi dapat saya katakan tantangan terbesar itu dari diri kita sendiri, dan kolaborasi dari rekan sejawat. Kalau kolaborasinya udah bagus, terus kitanya sendiri sudah mencontohkan hal yang sedemikian rupa yang sesuai dengan, peraturan itu insya Allah, Bu, insya Allah itu akan dapat saya katakan akan lebih mudah dalam, mengatasi siswa seperti itu, Bu. Oh, iya bagus ya, Pak, ya. Betul sekali. Jadi, dalam menangani masalah kasus, apa, hambatan yang Bapak hadapi tadi, itu perlu berkolaborasi dengan teman sejawat, Pak, ya? Iya, Ya, Bu, dengan kepala sekolah kan? iya, Heeh, Bu, bagus bagus ya, Pak, ya. iya. Mungkin dari pengetahuan hari ini mungkin saya baru tahu itu bimbingan konseling itu, eee, mungkin saya akan mengimplementasikannya kepada anak-anak didik saya. Selama ini kami kalau memberikan bimbingan konseling itu cuma menghadapi anak itu langsung, Pak, ya. Mmm, Mhm. Jadi sudah itu
tidak termasuk di jadwal pelajaran juga. Jadi saya tadi tanya sama Bapak kan rupanya tidak ada jadwal dalam pembelajaran, Pak, ya? Iya, Bu. Iya. Kalau di sekolah saya, Bu, tapi kalau di kota-kota kayak biasanya ada, Bu. Ada jadwal khusus untuk bimbingan konseling, Bu. Oh, iya iya iya. Anu, Bu. Kira-kira, misalnya Pak ya, terjadi lagi permasalahan pada anak, itu, eee, bisa kita atasi, eee, kapan nih kira-kira, kita Bapak mengimplementasikannya dalam memberikan arah-arahan kepada anak-anak didik misalnya? Kalau dalam memberikan arahan tuh setiap saat, Bu, ya. Setiap Mungkin saat. setiap hari dan itu mungkin bukan kewajiban dari, guru BK, Bu, ya, tapi itu kewajiban dari kita semua, dari warga masyarakat dalam memberikan arahan tuh, Bu, ya. Heeh. Oh, iya 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 iya, begitu ya, Pak, ya. Iya, Bu, heeh. Terima kasih ya, Pak Jajak ya. Ya, Bu, sama-sama. Eee eee, baik ya, Pak, ya, kira-kira nih, kapan nih pertemuan kita, akan membahas permasalahan yang setelah kita bahas tadi biar, lebih fokus lagi, ya itu kira-kira, Pak? Ya mungkin insya Allah minggu depan, Bu, ya. Jika kita Nah, tidak ada halangan, tidak ada kendala, dan jika Allah mengizinkan kita akan, sharing lagi untuk minggu depan, Bu, ya. ya. Terima kasih ya, Pak, ya. Iya, Bu. Terima kasih sekali lagi, saya sudah mendapatkan arahan dari Bapak, bahwa minggu depan kita akan sharing lagi, Pak, ya, dan Boleh boleh. bercerita lagi tentang masalah bimbingan konseling, yang mana menurut saya kesimpulannya bimbingan konseling itu sangat penting, Pak. Apalagi kita sebagai guru menghadapi anak yang banyak, terutama kami anak SD ini, Pak, walaupun anak tadi kelihatannya kecil, tapi ya kita harus, lebih dekat lagi untuk mengetahui sikap dan karakter anak tersebut. Kalau anak SMP atau SMA kan sudah bisa membedakan karakter yang baik, yang bagus. Kalau anak SD ini masih belum kita bisa mengetahui karakternya. Jadi, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini, saya sudah mengerti dan bisa saya juga mengimplementasikannya, Pak, di sekolah kami. Baiklah Pak Jaja, saya kira saya cukupkan di sini dulu. Mungkin minggu depan kita bertemu lagi dan saya akhiri, dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yulia. Ya, sama-sama Pak Jaja, makasih.